Kita akan sambut bersama-sama hadirin yang terhormat. Please welcome Kakak Bon Nauli. Halo. Detik Travel. Lihat dulu dong. Pagi semuanya. Aku pengen Selamat kamu pagi. coba agak berdiri dikit. Kayak pengen liatin kainnya. Masalahnya kainnya. Oh PR. Tuh. Dia tuh bisa banget. Udah deh, terima kasih. Duduk dulu. Dia bisa banget mengkawinkan antara orange dan hitam tuh bagus banget. Sebagai Benar. fashion stylist. Oh, I love it. gila. Kayak Langsung jual-jual nama Onion. sendiri. Enggak, tapi maksudnya kombinasi yang bagus. Dan iya. I like her. Tapi ada yang beda dari muka kamu apa ya Kak ya? Rambut baru. Seger. Oh, Kelihatan abis ya, liburan. kelihatan ya, suntik. Botak. Itu side Itu profile kelihatan. Iya. Dari profilnya kelihatan. side profile kelihatan. Bener. Coba Bener. testimoni dokter yang mana? Bagus banget tapi rahangnya say. Iya. Sumpah ada yang beda di dia apa ya? Udah lama kita No. gak ketemu. Enggak, Sampai kamu segitunya. Just glasses. Oh, the glasses, the kacamata newest dong. glass. Iya, Bukan iya. botox ya. Oke. Maaf. Rambut gak baru, rambut masih aman. Masih Masih ya, prima ya. Suka. Pakai peditox, Kak. Penditox supaya Penditox buat kutu-kutu kutu dia hilang. musnah. Iya kan? Ya ampun, gue gak dengerin pendetox zaman SD tuh masih buat ngilangin kutu. Terus itu bahasa muncul lagi. Sorry, gue juga sampai sekarang masih menerka-nerka ya. Enggak, lo Kira-kira dia di langsung umur jawab. berapa? Apakah dia di umur aku atau umur kamu? Ya, buat apa Gitu. kabar kamu Kak? Baik. Tadi sore aku baik sekali. nanya Apa tuh? liburannya gimana? Apakah menyenangkan? Apakah kamu liburan? Karena kan dia membawa kabar tentang liburan nih. Benar. Dibilang tidak. Oh. Kok nggak Tentu liburan? saja. Tumben. Biasanya kan kalau lagi long weekend kamu akan Hilang. tiba-tiba lompat kemana. Enggak ya? Melompat ke kasur tentu saja. Bener. Karena long weekend udah kayak apa ya? Sebenarnya long weekend tuh kayak bukan waktunya lu liburan yang bener-bener weekend getaway Keluar gitu gitu. ya. Iya. Kayak mungkin saatnya kalau lu long weekend tuh lu di rumah stay, Iya. duduk manis ya Zen kan? di rumah Iya, aja. Betul, pijat. Pijet, Tapi ini bener. tuh terjadi hanya ada di orang-orang yang kantoran banget sama yang Betul, udah betul, biasanya. betul. Karena kalau betul. yang emang energik tuh mereka tuh masih bisa untuk benar liburan benar gitu. Masalahnya teman-teman aku juga banyak yang tadi pagi baru pulang dari Lombok terus sekarang udah ngantor banyak. Bener, kayak itu semacam jadi tren gak sih? Iya. Kayak Yes. menormalisasi kayak gue habis have fun and it's okay kalau gue langsung ngantor Sikat gitu kerja kan. lagi ya. Tapi apakah normalkah ketika kita mendengar puncak kemarin 150.000 ya? Berarti kendaraan yang ada itu kan berarti gimana sih menurut kamu? Sebenarnya bukan berita baru ya Kak ya. Iya kan. Sebenarnya tuh kita nggak kaget sama berita-berita yang kayak gini karena Iya. it happens all the time setiap kali long weekendan. Betul. Nah mungkin pertanyaan ke Kak Bunda lebih kepada apa yang sebenarnya dicari sama warga sih? Kenapa sih puncak tuh selalu menjadi Kayak, destinasi bingung gak sih lo utama? kayak Iya kan? kayak gue tuh selama membuat berita ini bertahun-tahun ya. Bertahun-tahun tuh kayak gue selalu kayak ada apa sih di puncak gitu. Kayak gue mencoba saat gue datang ke sini gue coba mempelajari ini gitu Iya. kan. Dan ternyata mungkin dari hasil kesimpulannya adalah karena ini tuh emang sekitaran Jakarta yang paling deket men. Oh kan. Iya gak sih? Kayak lu tuh kalau lu ke Bandung kan it takes time ya. Walaupun udah ada WUS ya gitu. Iya. Tapi kayak lu kalau mau kesana dengan yang kayak cuma modal pengen have fun aja one day trip tuh Bisa nih puncak men gitu. Iya, Bogor men gitu. Mungkin- Kayak selalu jadi pilihan pilihan deh. Ya. Atau mungkin gak sih kalau misalnya lo ke Bandung pakai WUS gitu ya, kan biasanya mereka rata-rata itu tuh sekeluarga. Let's say kalau lu bawa 5 orang, 6 orang, kali. iya boncos Betul, kalau betul, misalnya betul, pakai betul. WUS gitu ya. Memang lebih simple, lebih cepat, tapi harganya juga lebih mahal tuh. Betul. Sedangkan kalau misalnya mau harga murah, ibaratnya liburan yang murah, Ya. simple, nggak repot-repot, pikirannya langsung ya udah puncak aja. Puncak Iya. benar lu bisa motoran. Iya gak sih? Iya, Bahkan benar sih. kayak ada yang kayak nyewa angkot ke sana kayak iya. itu tuh ini banget loh. Kayak emang yang murah meriah men. Oh yang ngerti sih kalau kayak gitu kan reasonnya jadi makin kuat ya. Iya. Iya. Kenapa Oke. Jadi selalu rame. Bertanya kalau gitu, Kak. Sebagai salah satu orang yang doyannya travelingan, sebenarnya ada nggak sih alternatif lain yang bisa dipilih Iya. oleh warga masyarakat yang mau Seluruh berlibur dalam waktu sesingkat-singkatnya
yang gak perlu menghadapi kemacetan yang sebegitunya? Sebenarnya banyak ya, cuma tergantung selera Kak. Kayak lu disuruh milih mie goreng sama mie kuah, kan itu selera Kak. Bener. Itu gak bisa lu paksa kayak aduh kesini aja deh, nggak suka, tapi gue tuh sukanya kesini gitu. Iya. Bahkan waktu dulu gue masih pra-remaja, tolong dicatat ya, waktu gue masih pra-remaja. Maksudnya biar dia sekarang dibilang gue masih remaja gitu loh. Betul, remaja Zomfo ya kan. Waktu gue masih pra-remaja, dulu nih apa namanya teman-teman gue mereka tuh punya pemikiran kayak gini. Ke puncak itu ngapain? Itu jalan-jalan sama PDKT-an. Biar apa? Gue tanya biar apa, kan sana macet bla 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 bla. Dia bilang ya justru itu gue ngincer macetnya biar bisa berduaan lama-lama. Men. Ada terselubung juga ya niatnya. Tambah puncak pula yang dingin. Udin petot dong. Udara dingin pengen melotot. Jadi kayak wah dingin sekali. Gitu kan. Iya. Mereka mie kuah ya. Iya betul. Kayaknya bisa nih sambil ya. Betul. Atau L2 ya. Iya. Tapi sebetulnya juga jadi pertanyaan sih. Maksudnya adalah berarti yang mereka benar-benar cari tuh di sana apa dong kalau kayak gitu? Karena kan berbagai macam nih kayak tadi kuliner. Tapi kan kita kalau ngomongin kuliner di puncak udah pada diratain ya sebagian. Jadi apa yang sebetulnya benar-benar orang cari nih di puncak? Pemandangan kah? Villa dan pila kah? Ya kan? Apakah vibes makan jagung kah? Apa tuh Kak? Bisa jadi gue karena emang apa namanya kayak puncak tuh udah jadi suatu apa ya kayak top of mind lo nggak sih kayak pengen deh ke puncak ngapain makan mie aja di puncak. Iya kan? Iya gak kayak udara dingin terus kayak lo ngeliatin puncak pas yang kayak ya ijo-ijo karena mungkin di sini ijonya kurang ya betul, gitu kan. Betul. Ya kayak serindu itu aja lo cuma ngeliat yang ijo-ijo dan dingin-dingin sama makan mie goreng udah. Iya, kadang iya. serandom itu aja. Cuman kan yang mungkin harusnya orang ketahui adalah kalau liburan itu semua orang tuh pasti mikirnya sama kan. Betul. Kayak apakah mereka tidak memikirkan, wah tapi kan akan macet nih. Oh tapi kan akan penuh nih. Itu nah ini based on my experience. Jadi gue punya temen yang tadi gue cerita gitu ya. Selalu setiap kali dia mau makan mie itu dia top of mind-nya kita puncak yuk makan mie. Kan? Makan mie mah di Barito aja juga ada. Dia berkali-kali sampai seminggu bisa 2-3 kali ke sana. Terus gue penasaran kan. Sekali waktu gue bilang, gue ikut deh, gue cobain deh gitu. Dan akhirnya gue menemukan sensasi itu. Enaknya. Ketika lo dingin-dingin, lo makan yang anget-anget. Udah gitu ya, ini jujur ya. Mie goreng itu kalau dimasukin sama orang jauh lebih enak. Apalagi di puncak ya. Ngerti Aduh, kan? That moment. Mamang puncak itu kayak beda banget sentuhannya kayak ditambah teh tarik ya kan. Itu kan paket-paketan mereka yang kayak mereka jual cuma ada enaknya di situ kan. Belum lagi mereka tuh suka menambahkan ada sambal merah mereka yang mungkin itu dari iya kalau kita lihat dari pepaya busuk mungkin atau dari kita nggak pernah tahu kita nggak boleh ngejudge kita nggak boleh ngejudge nggak boleh loh hasil kebun iya betul organik gue berani ngomong ini karena udah gak ada kan udah dipindahkan kan dipindahkan ke tempat yang lebih rapi jadi kalau ini kan gak mungkin tapi sambalnya gak berubah lu udah gue rapiin lu berantakin lagi nah tapi tuh yang bikin enak justru menurut gue pribadi ya dan bener ngeliat ijo-ijo di atas tebing-tebing gitu tuh rasanya kayak wah gila menyenangkan banget ya itu ibarat kata-kata nikmat mana lagi yang kau dustakan. Masuk Pak Haji. Cakep. Tapi mungkin juga ada ini gak sih Kak sebetulnya dari kamu sendiri gitu ada fokus tersendiri bahwa kayak ini kayaknya udah bukan cuma habit deh tapi memang harus jadi satu masalah gitu. Karena kan lagi-lagi ya kayak kemarin ternyata kan ada pengkali lipatan kendaraan yang itu tidak ideal. Terus juga bahkan ada korban jiwa yang katanya memang sakit gitu. Tapi apa berarti langkah yang memang sebetulnya harus dilakukan oleh kita-kita yang pengen liburan misalnya untuk manfaatinnya sedikit aja waktunya. Liburannya ngegas banget ya Kak ya. Yeah. Ya ingin liburan sih liburan. Cuma ya itu tadi kita harus ngukur budget. Satu. Nahan nafsu Kak. Betul. Itu nomor satu menahan nafsu. Iya, betul. Karena sebenarnya Bogor kan gak cuma puncak ya. Ada banyak tempat-tempat wisata di Bogor gitu Mega kan. Mendung lah apalah gitu ya. Curugnya banyak banget ya kan. Kayak ada ribuan curug ya masa ke situ-situ lagi gitu kan. Apalagi sekarang lagi trennya lu nge-explore hidden gem gak sih? Iya betul. Tapi gak bisa dikalahin dengan favoritnya
emak-emak dan bapak-bapak. Atau mungkin stigma aja kali, orang kayaknya udah terkenal banget nih puncak udah top of mind juga mungkin ya untuk Karena orang tua tuh. Easy banget Kak ke puncak, lu kan tinggal lurus saya tiba-tiba nyampe puncak gitu. Iya sih. Iya gak sih, lu kayak gak Iya, ribet iya, gitu. iya, Lu bisa iya. naik motor, bisa naik angkot, lu bisa ngeteng. Bahkan sekarang banyak yang Oke, bikin oke. tips and tricks mudah murah transportasi umum ke puncak gitu loh. Jadi kayak ada banyak Semakin hal ini ya. orang tuh apa ya, kemauan untuk nekat Iya, benar. semakin banyak Oke, gitu. perlu nggak sih ke depannya misalnya pemerintah bikin salah satu alternatif lain gitu ya? Karena ya kalau ngomongin tentang masalah top of mind orang-orang ini udah terbentuk nih, mindsetnya udah Ya, terbentuk. betul. Mereka liburan yang terdekat, yang dingin, yang adem di sana, yang mereka tidak bisa dapatkan di Jakarta. Oke, kalau gitu ya ada yang harus ngalah dong. Let's say misal pemerintah mengalah dengan membuat jalur transportasi sendiri. Ya. Kalau misalnya sekarang menggunakan transportasi darat, kalau mobil itu udah nggak bisa lagi mengurai kemacetan, apakah butuh kayak KRL misalnya gitu yang kemudian bisa ke puncak dengan harga yang jauh lebih murah tapi juga ya terjangkau tapi juga lebih cepat dan efektif sebenarnya. Gue rasa ini sebenarnya udah dipikirin sama para wakil-wakil kita. Bener. Iya, gue rasa pasti mereka ngeh dan mereka juga akan berpikir demikian. Cuma eksekusinya kapan nggak tahu, dan sebenarnya ada kendala apa kita juga nggak tahu. Karena sebenarnya puncak nih lumayan agak-agak riskan juga ya, mengingat banyak bencana alam. Ya nggak sih? Kalau lu mau transportasi bagus, at least lu berarti harus pikirin si tempatnya ini mampu nggak sih dia dibikin begini karena kan dia lereng curam nggak sih, karena dia aja cuma one way, dan kita kadang itu kan yang bikin lama banget kan karena ditutup. Iya betul, karena memang tidak sanggup itu sepertinya. Makanya ini terjadi lagi. Oke, dan that's why gitu, makanya kenapa prosesnya tidak pernah ada solusi dari dulu ya. Karena mungkin aku rasa juga setuju sih, kayak mungkin sudah difikirkan tapi seberapa jauh mereka memikirkan itu yang kadang kita nggak tahu gitu ya. Seperti apa, tapi emang nggak ada lagi ya solusi destinasi lain gitu loh. Maksudnya coba deh, kalian pernah nggak sih ke satu tempat yang kayaknya nggak jauh juga dari Jakarta tapi bukan puncak gitu, pernah nggak sih? Tapi puncak 2 itu masih kalah populer dengan jalur puncak yang ini. Iya. Padahal kan objek wisata juga lumayan. Puncak 2 lumayan. Puncak 2 tuh lebih banyak curug-curug gitu juga. Betul. Cuma ya balik lagi, kayak kalau lu ke Prancis lu pasti ke Menara Eiffel kan. Iya, kalau lu ke puncak ya lu kemana lagi kalau nggak ke kemacetan itu. Iya. Karena emang gak ada rute lagi nggak sih? Kayak ada lewat Jonggol. Betul, muter. Tapi jauh kan? Kurang populer aja sih Kak. Iya. Jalurnya rusak. Iya betul. Coba yang terdekat deh tempat selain puncak untuk bisa kita liburan mana? Jakarta. Gue tuh kemarin sempat teman gue pergi ke Pulau Seribu. Jadi ada satu Pulau Seribu yang emang bagus gitu, yang emang lo bisa canoeing apa segala gitu, dan bersih kan. Awalnya kita selalu mikir kalau dari sana tuh kotor gitu kan. Tapi ini tuh bersih, bagus lah, oke. Tapi masalahnya ya itu dia. Kayaknya kalau lu harus ngeluarin duit ya nggak sedikit uang yang harus lu keluarin gitu ya. Iya. Compare-nya juga jadi banyak ya sebetulnya. Iya. Atau bisa juga Peak sebenarnya. Peak itu salah satu destinasi yang lumayan loh, karena kuliner lu bisa dapet. Kalau lu mau pantai juga bisa dapet di situ. Agak panas aja memang. Iya sih ya. Tapi kan bisa jadi destinasi juga sih. Iya. Terakhir juga udah semakin banyak ini sih kafe-kafe yang kayak di Peak ini udah mulai mirip-mirip kayak Bali. Jadi feels like Balinya tuh udah mulai ada. Benar. Gitu. Jadi memang solusinya tuh udah banyak sih sebetulnya. Udah banyak. Ya. Cuma balik lagi sebagai negara dengan 2 musim ya kan. Cuma panas atau dingin, ya tentu saja gitu. Kita udah panas-panasan tiap hari. Siapa sih gitu loh yang kayak gue harus panas-panasan lagi ke sana. Gak bisa gue tersinggung. Indonesia 2 musim. 3. Lu ngelupain musim rambutan. Lu ngelupain musim duren. Beda. Dari musim duren hingga musim rambutan, tak jua aku temukan. Dereng. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah ini kalau misalnya ngomongin lagi soal kemacetan, Bogor dan sebagainya, liburan, puncak dan sebagainya, ada nggak sih kelanjutan misalnya obrolan dari Bapak Sandiaga Uno gitu, misalnya kayak bikin deh wisata baru deh, atau misalnya kayak pilihan-pilihan tempat lain. Aku nggak tahu ya, apakah puncak nih ya Taman Safari udah pasti ada dong. Apakah ada destinasi-destinasi lain yang memang sudah dalam perencanaan
Bapak Sandiaga Uno misalnya, sempat ada bahasan itu gak sih? Bentar, aku telepon dulu ya. Wow. Kamu nanya sama Bapak Sandiaga, kita sambung Enggak, betul aja, betul ya kan? Gitu gimana? Ikrip nih, terdekat sekali. Konco kental. Konco kental. Ya Allah. Jadi kalau dari Bapak Sandiaga Uno sebenarnya udah banyak banget ya, Oke. udah ada banyak antisipasi juga gitu ya, karena akan balik lagi Bogor tuh punya banyak banget segudang wisata yang ditawarkan, cuma balik lagi kenapa? Karena dari dulu tuh udah legend men Taman Safari. Lu pasti ke Taman Safari kayak, gak apa-apa gue ingin mengulang masa kecil gue yang yang gue nggak inget-inget banget itu aja kan gitu. Kayak cuma bedanya dulu sama bokap nyokap gue, sekarang sama gebetan gue gitu kan, atau sekarang gue sama anak gue gitu loh, kayak ini loh dulu mama kesini gini yang kayak ya karena udah legend aja. Oke. Udah nempel banget berarti ya. banget kayak puncak mie macet-macet Iya betul, buka tutup. Iya betul. Berarti sebenarnya sekarang ini yang perlu diperhatikan adalah bukan kita mencari destinasi barunya, tapi gimana caranya merubah mindset dari orang-orang yang dulu ya. Iya, benar. Itu sama susah. Karena ya udah tahu dan ya Iya, udah nggak bisa, kayak lu udah nggak bisa mengosongkan isi kepala orang lagi dengan puncak dan segala pesonanya itu. Betul. Anjay. Apalagi terbiasa mungkin dengan fasilitas-fasilitas yang puncak kasih ya dari dulu kan. Bener. Sebetulnya semua ada, wisatanya ada. Kalau Bener. misalnya kita mau me time di villa-villanya juga mereka Betul. banyak pilihan, makanan juga. Belum lagi kalau wisata keluarga, barusan juga kan sempat disinggung gitu ya, kayak Taman Safari nih tiap tahun juga semakin baik, semakin bagus gitu. Jadi memang ya agak susah sih memang ya kalau kita ngomongin stigma dan sebagainya. Aduh, jadi kapan kita ke puncak? Lu juga aduh. Tapi kan baru ngomongin. kalau ke puncaknya hari-hari biasa sebetulnya minim kemacetan kan harusnya. Betul. Apa sama aja sih? Nggak terlalu sih. Gue pernah coba beberapa kali ya. Iya enggak sih, enggak macet enggak lah gue rasa. Kayak cuma ya ada angkot aja berhenti ya, kayak Standar biasa aja gitu ya. standar aja, tapi kayak enak banget justru di hari-hari biasa. Tapi kan masalahnya siapa yang mau ke sana di hari biasa gitu. Tapi dirimu sudah pernah ke puncak lagi setelah tempat-tempat makan ini direlokasi? Belum. Oh. Paling kali masih di bawah-bawah aja. Kemarin terakhir masih ada, pas terakhir tuh masih ada dan emang serame itu, dan kebanyakan ya memang untuk wisata affordable ya, yang naik motor, yang berdua gitu loh. Walaupun memang mengisi hari-hari yang Iya. Kepikiran juga sih, karena kan sebetulnya tujuan dari relokasi tempat-tempat warung-warung ini kan untuk mengurai kemacetan ya. Kalau pada akhirnya sama-sama macet, berarti pertanyaannya salahnya di mana ya? Jadi kalau yang aku tangkap kemarin tuh salah alasannya adalah nggak cuma mengurai kemacetan, tapi juga untuk membersihkan supaya kemudian pemandangan itu bisa terlihat dengan baik. Jadi terakhir tuh kalau misalnya kita lewat sana, yang biasanya kita bisa ngelihat pemandangan di bawahnya itu, tiba-tiba tuh diketutup sama ruko-ruko, warung-warung itu loh. Nah sengaja di lokasi supaya ya itu jadi tempat destinasi wisata yang orang-orang bisa ngeliat pemandangan yang hijau-hijau gitu. core-nya itu pemandangan. Itu adalah tujuan utamanya. Bener. Nah kemarin akhirnya setelah terjadi kemacetan ini banyak orang yang protes juga kan, para pedagang di situ kayak ini udah dihancurin tapi masih aja macet nih kan. Oh, kita bilang juga apa? Karena tuntutan mereka salah satunya adalah karena masih ada tuh restoran-restoran yang berada di pinggir. Betul. Sayang banget sih. Gue kena lo nggak apa nih? Bener. Apakah lo disogok sama yang lain? Karena gue cuma bisa nyogok jagung bakar gitu kan. Kayak kurang gitu sogokannya gitu kan, kita gak pernah tahu. Betul, kita gak pernah tahu. Iya. Stan ya ditambahin sama teh tarik 3 deh tuh sogokan. Tapi jujur ketika lu ngomong jagung bakar gue jadi pengen. Kan kebayang kan kayak jagung bakarnya Bogor yang manis. Bener. Ya kan, yang kayak empuk. Crunchy itu dengan sambel-sambelnya itu ketika dioles sama sambel itu kriuk juga. Aduh, ya. Numero uno. Berarti ya sebetulnya, tapi relokasinya kemana ya? Ada disediain. Ada areanya udah lagi disediain. Ada areanya. Cuma ya namanya mereka maunya di titik puncak pasnya itu kan, karena ya, orang karena pasti biar gampang betul. Ya karena sebetulnya juga nggak tahu ya, sebagai aku salah satu orang yang mungkin kebayang gitu aku akan liburan ke puncak macet-macetan, kalau ada mereka tuh sedikitnya terbantu karena makanan dan sebagainya tersedia kan sebetulnya ya. Kalau kita ngebahas soal si itu, tapi ya, lagi-lagi kita nggak pernah tahu rencananya seperti apa, tapi
Puncak semoga berkurang. Aku nggak tahu kenapa kayak aku juga pengen ke puncak, tapi kalau misalnya kayak lihat kemarin miris banget, apalagi lonjakannya sampai 2 kali lipat ya, dari 70 hingga 150. Kamu deh. Kita tahu kalau liburan yang jauh-jauh pakai pesawat dan lain sebagainya di long weekend pasti akan mahal karena harga-harga akan melonjak. Betul. Is there any good destination yang secara harga masih bisa terjangkau tapi bisa terpuaskan dengan waktu yang mungkin tidak bisa terlalu lama juga? Setu Babakan lah. Setu Babakan itu di mana sih? Setu Babakan Kor, betul nggak? Itu apa itu? Kok BKT sih? Gue tahu lagi BKT. Ya Allah. Masih 2000 Situ Babakan tuh di mana ini? Di Jakarta. Iya. Oh ada cuy. Di Jaksel. Ada danau. Oh bisa main bebek-bebekan. Lu bisa makan kerak telur. Terus lu bisa. Betul, boleh. Tim Detik ada Pagi. Dong, ada demi Setu Babakan. Iya, Mantap. Lu live dari sana, men. Tuh, gila. Ya Allah, lucu banget. Oh, ada kan? Jakarta punya beginian. Bentar deh. Kalau Jakarta punya begituan, Tangerang Selatan dekat rumahku juga ada. Mantap, keluarkan Kak. Situ Gintung. Oh iya benar. Situ Gintung. Benar. Situ Gintung Aku juga benar. Apa? Situ Patenggang di Bandung. Kan sama-sama situ. Yeah, betul. Terus gak jauh juga. Betul. Cuma 2 jam. Boleh. Iya, naik bus 30 menit Kak. Iya, sama kan? Ongkosnya berapa Kak? Nah, bawa tuh sekeluarga lu tuh 5 orang sama kakek nenek ya, 7 orang lah. Ada pantai. Apa tuh? Pantai Muara Gembong. Di mana? Di Bekasi. Tunggu gua tahu tuh kan. Di situ juga Coba ada cek. curugnya. Muara Gembong. Pantai Coba Muara lu Gembong search, Kak. Di Bekasi, di sana ada tambak Demi udang apa lu? besar, pernah Demi apa Kak ada Kak? diresmikan sama Jokowi sama Pak Luhut. Pantai Muara Gembong. Tapi Di sana bisa naik perahu sampai Tanjung Priuk. Coba. Sensasi naik perahu dari Bekasi ke Tanjung Priuk bisa di sana. Tapi ijo-ijo sih. Pantai Muara Gembong. 2 jam aja 8 menit dari sini. Kalau gitu saran gue berarti cuma satu ya. Gimana caranya lu merubah perspektif lo bahwa liburan itu nggak harus pergi yang jauh, nggak perlu ngelihat semua yang kayak gue pengen hijau-hijau apa segala, kadang-kadang nggak perlu. Lu bisa dengan hal yang simple karena kemudian gue menemukan kebahagiaan gue itu adalah dengan coffee shop hopping. Jadi gue pergi ke satu coffee shop yang emang bagus, yang emang seleranya gue banget gitu ya, secara interiornya dan juga bangunannya. Betul. Dan itu udah bisa bikin gue kayak bahagia, gue recharge badan gue di situ. Dan itu bisa jadi salah satu solusi juga untuk orang menghabiskan masa-masa atau waktu-waktu libur ya. Maksudnya nggak melulu harus yang kayak greeny tapi sunyi, Iya, istirahat tuh bukan tentang di mananya ya, tapi momen apa yang bisa kita dapetin. Coba kalau Kak Bona di mana? Apanya tuh? Liburan. Tempat yang simple, yang At least kamu tuh yang bahagia tuh Ya. sederhananya dirimu deh. Toko buku lah. Wah emang beda sih. pembaca soalnya. Bener. Aryo, Kayak lu sepi banget gak sih di situ? iya sih. Tapi kan itu kamu bisa lakukan kapan aja. Kapan aja? Ya kalau libur. Oh, Kemarin aku jalan-jalan ke tim. Ah. Ternyata pustakaan Ali Sadikin tuh ada di situ ya. Iya. Itu bagus loh. Yes. Itu cakep banget loh. Yes. In terms of bangunan gue sampai kayak. Yes. Tapi temen gue kamu cerita. ngapain sana? Nge-MC. Oh, di situ. Iya. Ngemper Kak. Sekalian. Iya betul. Ya benar-benar. Aku tuh nge-MC-in. Nah terus udah gitu. Pas aku ngeliat bangunannya cakep banget. Aku nanya sama temen aku kan. Tapi dia bilang gini. Yuk tapi untuk masuk ke sana agak quote-unquote agak sedikit ribet. Sebenarnya tuh simple. Tapi buat kita ribet. Karena kita yang di zaman sekarang selalu gak bisa lepas dari iPad. Dari apa-apa. Itu tuh kalau masuk sana benar-benar harus tangan kosong. Jadi Iya. Gak boleh bawa betul, apapun sama sekali. Betul. Nah kalau ada yang nyariin gimana? ya kalau handphone boleh. Oh. Handphone boleh kayaknya. Cuma kayak kita Yakin. terbiasa dengan segala gadget yang Iya kayak itu. penuh banget gak sih gembolannya. Sementara di sana tuh kayak lu harus boleh. bener-bener penjaga banget karena Serius? ya, Oh ini tempat-tempat buat kamu sih. Iya benar. Kesana tuh benar-benar datang untuk baca. Bukan Benar. untuk makan, bukan untuk main game, bukan Betul, untuk betul. buka laptop atau iPad. kayak lu harus menyenangkan. kembali. Ya itu tadi balik zen, Iya. fokus sama diri lu sendiri. Sementara kalau lu pergi ke tempat yang tadi rame-rame kan lu kayak hektik. ya emang cari capek Iya, sebenarnya. Apalagi Betul. ini sebenarnya nggak lepas dari concern kita kepada teknologi ya, dimana
ya mungkin kalau kita akan lebih sadar gitu kayak gue pengen ke coffee shop, gue pengen zenning, gue pengen fokus balik lagi. Cuma di era gempuran konten ini ya kan, emak-emak lebih terdepan coy. Kayak mereka kemana? Puncak. Iya benar. Puncak tetap nomor 1 ya. Iya. Dia mau mana? Ke Curug gitu. Kita mau makan. Atau gini sih Kak, apakah tugas kita sebetulnya yang justru harus mengedukasi orang tua untuk jangan puncak mah gitu, atau gitu nggak sih? Hutan GBK aja. Iya nggak sih? Bener. Atau Arbore Coffee kan itu juga betul. Atau bakmi om? Udah nggak ada, lu jangan ngadi-ngadi. Ya Allah, lu mah pembuka luka lama anaknya tuh. Sorry gue nggak tahu Kak, demi Tuhan nggak tahu. Cuma ya itu balik lagi tergantung selera. Selera kita sama orang tua beda. Selera kita sama generasi yang di bawah kita juga beda gitu kan. Jadi ya selagi puncak itu masih terang benderang, masih ada belum rata dengan tanah, dia akan tetap bersinar men. Gila. Bersinarlah bulan purnama. Kak, terakhir dong Kak, mungkin mau kasih sesuatu buat Detikers berkaitan sama liburan puncak dan teman-temannya mungkin. Statement terakhir. Wah, pakai statement lagi. Ngeri. Enggak maksudnya closing statement dari seorang Kak Buna Uli seperti apa sih? Sebenarnya intinya kalau mau liburan long weekend itu prepare. Yang pertama kita harus prepare, kita harus tahu mau kemana, kita harus pikirin. Semua orang tuh pasti kesana gitu. Pikirinnya jangan, gue mikir semua orang pasti kesana. Oh berarti orang-orang udah gak akan kesana nih karena udah pasti mikir yang sama gitu kan. Enggak, saat pikiran itu muncul, orang-orang akan kesana, lu harus persiapin diri lu. Dan lagi lu harus lihat yang lu bawa siapa. Kalau lu bawa anak-anak kira-kira berkebutuhan, kebutuhannya kan banyak ya anak-anak ya kan. Gak mungkin lu akan ngebiarin dia duduk lama-lama di motor atau di mobil sampai lebih dari 10 jam karena it happens kemarin ya kan. Jadi bener-bener baik-baik dipikirin, lu kesana buat apa, kesana sama siapa, terus budgetnya gimana gitu. Ya, jangan maksa lah. Iya betul. Ada baiknya nabung dikit lebih giat ya untuk betul untuk long weekend selanjutnya di tahun depan. Habis ya. Udah habis long weekend kita. Habis ya masalahnya ya. Tapi berarti Bapak Ibu perlu diingat juga seperti yang disampaikan tadi sama Kakak Bona ya, bahwa anak-anak lo itu bukan daging burger ya. Betul. Jadi kalau motor jangan pepet mereka di tengah-tengah kalian. Betul. Kasih helm. Bener gak sih? Iya lagi. Kayak anak itu didudukin gitu gak sih? Iya bener. Kayak, wow lihat kayak repot sih emang repot. Tahu gak sih lu kecium aspal dikit aja? Gue dulu begitu kan? Gue dulu begitu. Udah dah. Walaupun kadang-kadang di belakangnya kan ada ibunya jadi ada airbag gitu. Iya, tet gitu kan. Walaupun tau gak sih apa yang dirasakan anak itu tuh baik-baik aja kayak I'm free gitu kan dinaikin. Betul. Kayak Titanic banget gak sih dengan kayak gitu? Di jam 1 siang I'm free juga enggak ya menurut aku ya. Lebih kepada kayak aku Sinto gitu. Gak ada anak kecil happy. Ya ada cranky. Marah-marah. Kamu terima kasih banyak udah bergabung sama kita sini. Thank you ya. Kak Sarah Karyo. Abis ini berarti ada keseruan apa dari diri? Iya, next trip dong, mana dong? Bocorin. Jangan lah, gak seru kalau gitu. Ya udah deh. Pokoknya baca terus Detik Travel, kita bakal kasih terus tips-tips ang-ang-ang-angnya. Iya, tips-tips ang-ang-ang-ang ya kan. Untuk bisa terus memajukan pariwisata Indonesia. Wow, keren banget. Jadi terima kasih juga berarti untuk hari ini. Karena berarti kalau udah Kadep udah bilang kayak gitu udah selesai waktu kita bertemu dengan dirimu. Iya, terima kasih banyak ya buat teman-teman yang sudah bergabung sama kita di sini. Kabarnya seperti biasa, jangan tidur lagi ya. Oh, oke.